Dan istanaku yang tak terbatas. Seorang lelaki tua berjubah bulan juga mengatakan bahwa lelaki ini adalah pemimpin istana Wuji. Seperti Yesuanba dan Kaisar Pujun, dia adalah lelaki kuat di tingkat raksasa. Dia memiliki kekuatan yang benar-benar mengerikan. Tidak seorang pun berani meremehkannya. Wajah Knight Xuanba tenggelam. Tanpa diduga, ada begitu banyak orang yang keluar untuk membuat masalah dengan Wu Chen. Sulit baginya untuk melakukan itu, karena keempat orang ini adalah penguasa kekuatan yang sesuai dan orang-orang kuat dari negara setengah dewa. Tidak peduli yang mana, kekuatan mereka setara dengannya. Jelas tidak realistis baginya untuk berurusan dengan empat orang pada saat yang sama. Kaisar Pujun juga sangat dingin terhadap orang lain. Warisan Dewa Suanyu masih sangat penting bagi para pembangkit tenaga listrik tingkat setengah dewa, yang membantu mereka untuk membuktikan dan menyegel para dewa dan menjadi pembangkit tenaga listrik negara dewa sejati dalam rumor. Oleh karena itu, warisan Dewa Suanyu miliknya tidak dapat dihindari. Namun, ada begitu banyak orang yang ingin bersaing untuk mendapatkan warisan Dewa Suanyu. Warisan Dewa Bulan Suanyu akan menjadi lebih sulit. Sun Yan, Xia Yulan, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menghadapi perubahan besar. Awalnya, kekuatan Huang Pujun dan Murong cukup mengerikan. Mengandalkan kekuatan pribadi Wu Chen, mereka sama sekali tidak dapat menang. Meskipun ia memperoleh warisan Dewa Suanyu, ia mampu menembus kultivasi dan meningkatkan kekuatannya secara signifikan, tetapi dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa setengah, ia jauh dari sempurna. Jauh, kesenjangannya hampir tak terukur. Sekarang, ada pemilik istana Wuji dan lembah Zamrud yang ingin menyerangnya dan merampok warisan Dewa Suanyu. Oleh karena itu, situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Adapun orang lain, meskipun mereka tidak memuji tindakan mereka, mereka tidak memiliki kemampuan untuk lulus ujian yang ditetapkan oleh Dewa Suanyu dan mendapatkan warisan Dewa Suanyu. Sekarang, melihat bahwa Wu Chen telah memperoleh warisan Dewa Suanyu dan memperkuat kultivasi dan kekuatannya, mereka sangat iri. Jika Anda ingin merampok mereka, Anda bukanlah seorang pria sejati. Apa yang telah kami lakukan? Namun, meskipun mereka tidak berbicara, mereka tidak punya pilihan. Karena kekuatan orang-orang ini sangat mengerikan, mereka semua adalah orang kuat tingkat dewa, dengan kekuatan mereka, di depan orang-orang ini, mereka seperti semut. Jadi, di hadapan kekuatan orang-orang ini, bahkan jika mereka tidak berbicara, apa yang bisa mereka katakan? Namun, setelah mengasihani Wu Chen, dia akhirnya mendapatkan warisan Suanyu Esen. Dia akan segera dibawa pergi, bahkan hidupnya mungkin tidak terjamin. Mungkin, bagi Wu Chen saat ini, menyerahkan warisan Dewa Suanyu adalah pilihan terbaik. Karena ada 4 orang kuat tingkat dewa di tempat kejadian. Dengan kekuatan keempat orang itu, tidak seorang pun dapat menyimpan warisan kecuali orang kuat tingkat dewa yang sebenarnya datang sendiri. Jika Wu Chen menyerahkan warisan Dewa Suanyu, dia dapat mempertahankan hidupnya. Dengan bakatnya, dia sangat baik. Dia akan segera tumbuh ke tingkat dewa setengah dewa. Ketika dia mencapai tingkat dewa setengah dewa dan menjadi orang kuat di lingkungan dewa setengah dewa, dia akan membalas dendam terhadap orang-orang ini. Itu belum terlambat. Yang disebut balas dendam seorang pria terhormat paling lambat 10 tahun. Itulah kebenarannya. Tidak perlu menyia-nyiakan hidupnya untuk warisan. Itu tidak sepadan. Orang-orang tua ini, Wu Chen melihat orang-orang ini. Dia bukan orang bodoh. Secara alami, dia dapat memahami bahwa urusan hari ini adalah tantangan besar baginya. Lawan yang ingin dia hadapi kali ini bukanlah orang biasa, tetapi kekuatan dewa setengah. Di benua Tianwu saat ini, dia adalah kekuatan tingkat atas yang absolut dengan kekuatan teroris super. Jika dia ingin menghadapi tantangan, dia akan menghadapi tantangan. Tidak terbayangkan jika dia tidak menemukan solusi untuk kesulitan ini dan menunggu konsekuensinya. Adik kecil Wu Chen. Pada saat ini, sebuah suara datang kepadanya, dan Wu Chen terkejut. Dia menatap Ye Xuanba, karena suara itu berasal darinya. Namun, ketika dia melihat Ye Xuanba, dia menemukan bahwa Ye Xuanba tidak berbicara, dan matanya menatap Kaisar dan Murongke dan mereka sangat serius. Hati berbicara. Begitu Wu Chen mempertimbangkan, dia segera mengerti bahwa ini adalah semacam komunikasi hati dan jiwa. Cara komunikasi ini sangat istimewa.
Kecuali untuk kedua sisi komunikasi, orang lain tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan dengan apa mereka berkomunikasi. Ini adalah cara komunikasi yang sangat aman. Namun, cara komunikasi ini membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai prasyarat untuk mencapai komunikasi semacam ini. Apa itu? Wu Chen juga memperhatikan transmisi dewa dan bertanya kepada Ye Xuanba. Dia sangat berterima kasih kepada Ye Xuanba. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin merebut warisannya saat itu juga, terutama yang setengah dewa, yang bersedia mengambil risiko dikritik, tetapi juga untuk merebut warisan yang telah diperolehnya. Ye Xuanba adalah satu-satunya yang tidak ingin merebut warisan yang telah diperolehnya, dan juga satu-satunya orang yang bersedia mengalah. Untuk ini, dia mengerti bahwa itu karena dia telah menyelamatkan nyawa leluhur Ye Xuanba. Namun, dia sangat berterima kasih karena pihak lain akan keluar untuknya. Aku akan menemukan cara untuk menahan orang-orang ini nanti, kau bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Tentu saja, Wu Chen mengerti bahwa tempat ini tidak dapat ditinggali lebih lama lagi, karena rahasia terbesar di sini telah dipecahkan olehnya. Warisan Dewa Xuanyu juga diberikan olehnya, dan tentu saja tidak perlu tinggal. Namun, dengan kekuatan Ye Xuanba, kita dapat menahan beberapa orang. Sekarang orang-orang yang akan melawannya bukan hanya satu, tetapi beberapa orang. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan semi-dewa. Satu dari mereka hanya dapat menghalangi paling banyak 2 orang. Selain itu, ada 2 kekuatan semi-dewa. Bagaimana kita harus menghadapinya? Selain itu, setelah melarikan diri dari tempat ini, kemana dia harus pergi? Ini adalah sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Di tanah Zhongzhou, dia tidak boleh tinggal lebih lama lagi. Apakah dia akan kembali ke Dong Xuanyu dan Bei Chenyuan? Ini tampaknya tidak realistis. Meskipun mereka adalah salah satu dari 10 abadi teratas di Dong Xuanyu, dibandingkan dengan kekuatan Super Zhongzhou, mereka masih jauh tertinggal. Dia tidak ingin melibatkan mereka karena urusannya. Ketika aku pergi dari sini, kemana aku harus pergi? Di sini, malam Xuanba terdiam. Peristiwa hari ini telah memengaruhi kekuatan setengah dewa. Hampir semua kekuatan setengah dewa di Zhongzhou ada di sini. Dilihat dari keinginan mereka untuk mendapatkan warisan Dewa Xuan Yue, Wu Chen tidak aman untuk melarikan diri kemanapun, dan mereka tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan mereka. Kecuali kita keluar dari wilayah Zhongzhou, bagaimanapun, ini tidak aman, karena seluruh benua Tianwu, dengan kekuatannya yang terkuat, bahkan tidak dapat tinggal di Zhongzhou, dan tempat-tempat lain tidak terbayangkan. Meninggalkan Tianwu, Wu Chen mengerutkan kening, itu cara yang baik. Bagaimanapun, dia sekarang berada di benua Tianwu. Di antara generasi muda, dia telah berjuang di seluruh dunia. Tidak ada lagi yang penting untuk tinggal di sini. Dalam hal ini, lebih baik pergi ke dunia lain secara langsung. Dalam hal itu, kamu dapat menjauh dari pusat perhatian untuk sementara waktu, dan kemudian kamu dapat pergi ke tempat lain untuk berlatih dan memperkuat dirimu sendiri. Kekuatanmu, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Baiklah, aku akan mencoba. Setelah membuat rencana awal, Ye Xuanba memutus komunikasi hati dan jiwa. Meskipun rencananya sudah disusun, bagaimana cara keluar adalah hal yang paling penting bagi Wu Chen. Selain orang lain yang belum berbicara, 4 orang mengatakan mereka ingin merebut warisan yang diperoleh Wu Chen. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi salah satu dari mereka dengan kekuatannya sendiri. Adapun 2 orang, dengan kekuatannya saat ini, dapat bertahan untuk sementara waktu, yang masih dapat dilakukannya, dan 3 orang dan 4 orang, ia tidak dapat mengatasinya. Bagaimanapun, 2 tinju tidak dapat menandingi 4 tangan, bahkan jika ia tidak lebih kuat, ia tidak dapat menghadapi 4 orang kuat tingkat dewa setengah pada saat yang sama, tidak diragukan lagi. Sementara Ye Xuanba sedang berpikir keras, Wu Chen juga secara aktif mencari solusi. Sekarang, keputusannya untuk meninggalkan benua Tianwu telah dibuat, yang pasti, karena benua Tianwu tidak dapat menahannya lagi. Meninggalkan benua Tianwu dan pergi ke tempat lain adalah satu-satunya pilihannya. Namun, di depannya, hal yang paling mendesak adalah bagaimana cara pergi. Saat ini, ada 4 dewa setengah di matanya. Jika ia ingin pergi, itu tentu bukan hal yang mudah. Ngomong-ngomong, Wu Chen tiba-tiba memikirkan jenis seni ini.
Jenis seni ini memiliki kemampuan yang sangat ajaib, yaitu transmisi ruang angkasa, yang dapat memindahkannya dari satu ruang ke ruang lain dalam sekejap. Untuk teknik semacam ini, dia bisa dikatakan memiliki tubuh yang dalam, karena dia sudah mengalami 2 kali. Pertama kali di Taiyimen, Dong Xuanyu. Patriark Taiyimen mencoba membunuhnya. Setelah membunuhnya, dia tidak ragu menggunakan harta karun roh surgawi. Kemudian, Yue Xingzushi yang memamerkan teknik transformasi bayangan bulan dan memindahkannya dari Taiyimen ke Zhongzhou. Kedua kalinya, dia terjebak di ruang misterius karena Yinglong. Saat itu, Yue Xingzu menggunakan teknik transformasi bayangan bulan untuk memindahkannya dari ruang itu. Oleh karena itu, dia memiliki banyak pengalaman dalam teknik misterius transformasi bayangan bulan, yang benar-benar merupakan teknik yang ajaib dan misterius. Bahkan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Orang yang menciptakan teknik semacam ini benar-benar orang yang berbakat. Namun, dia juga mengerti bahwa keterampilan semacam ini sama sekali tidak tersedia untuk dipraktikkan oleh siapapun, dan prasyarat untuk mempraktikkannya adalah tubuh roh bulan. Selain itu, orang lain sama sekali tidak dapat menyentuh keterampilan semacam ini, jadi dia hanya iri dengan keterampilan sihir semacam ini. Yue Qingzu, bisakah kau mendengarku? Wu Chen menggunakan kekuatannya untuk berkomunikasi dengan bulan dan bambu. Di sisi lain, Yue Qingzu berkedip. Baru saja, dia mendengar suara Wu Chen. Baru saja hendak berbicara untuk menjawab, lalu terdengar suara Wu Chen, jangan bicara langsung, aku berbicara kepadamu dengan suara roh pikiran, kau juga menggunakan suara roh pikiran. Hati dan jiwa, Yue Qingzu terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen akan menggunakan cara seperti itu untuk berkomunikasi dengannya, yang agak tidak terduga, karena mereka belum pernah menggunakan cara seperti itu untuk berkomunikasi sebelumnya. Sekarang Wu Chen tiba-tiba menggunakan telepati untuk berkomunikasi dengannya. Pasti ada sesuatu yang penting. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan cara ini. Ada apa? Yue Qingzu menggunakan pikiran dan jiwa untuk mengirimkan suara kembali ke Wu Chen. Karena dia ingin menggunakan pikiran dan jiwa untuk mengirimkan suara, dia akan menggunakan cara ini. Wu Chen berkata, bisakah kamu menggunakan konversi bayangan bulan untuk memindahkanku nanti? Dia sangat akrab dengan bambu Yue Xing, jadi dia tidak bertele-tele dan menjelaskan rencananya secara langsung. Ya, jawaban Yue Qingzu sangat sederhana, tanpa ragu-ragu, karena baginya, Wu Chen telah banyak membantunya, dan dia memiliki persahabatan yang samar-samar dengannya. Sekarang dia mengalami krisis, dia secara alami ingin membantunya dan membantunya melewatinya. Baiklah, kemarilah. Dengan konversi bayangan bulan milik Yue Xingzu, Wu Chen memiliki satu lapisan jaminan lagi. Meskipun Yue Xingzu tidak murni dalam konversi bayangan bulan, dan tidak dapat menggunakannya secara fleksibel dan bebas, dan tidak dapat menjamin posisi yang akurat, dia sangat percaya padanya. Dia percaya bahwa dia akan menggunakan teknologi semacam ini dengan baik. Tanpa ragu-ragu, Yue Xingzu langsung datang ke sisi Wu Chen. Melihatnya, dia berkata dengan matanya bahwa tidak peduli apa yang dia minta dia lakukan, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Tidak peduli berapa banyak dia membayar, dia tidak mengeluh. Adapun orang lain, seperti Xia Yulan, Hou Junji dan Sun Yan, mereka melihat Yue Qingzu datang ke sisi Wu Chen, dan mereka tidak ragu-ragu. Mereka datang kepadanya satu demi satu. Tindakan praktis mereka membuktikan bahwa tidak peduli kapan, mereka akan berdiri di sisinya dan menghadapi kesulitannya bersamanya tanpa rasa takut. Melihat orang-orang ini, Wu Chen sangat tersentuh. Pada saat kritis ini, masih akan ada orang yang berdiri bersamanya untuk menghadapi musuh kuat yang ditemuinya, tidak diragukan lagi, ini adalah yang terbaik baginya saat ini. Adapun orang lain, mereka melihat mereka dan mendesah dalam hati mereka. Kekuatan mereka sangat buruk, bahkan Wu Chen, mereka semua rendahan, apalagi setengah dewa. Dapat dikatakan bahwa Xia Yulan dan Sun Yan seperti umpan meriam. Dengan kekuatan mereka ingin berurusan dengan setengah dewa yang kuat. Itu adalah lengan belalang sebagai kereta perang. Itu di luar kendali seseorang. Selama setengah dewa yang kuat menghembuskan napas, itu sudah cukup untuk membunuh mereka dengan mudah. Tidak ada kesulitan. Nak, sepertinya kamu tidak ingin menyerahkan warisan. Dalam hal ini, jangan salahkan tongkat kaisarku karena tidak kenal ampun.
Kaisar Pujun tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Semakin lama dia menunggu, semakin kecil harapannya untuk mendapatkan warisan Suan Yuesen. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu. Dia hanya meraih Wu Chen dan ingin mendapatkannya terlebih dahulu, untuk mendapatkan warisan Suan Yuesen. Kaisar, beraninya kau. Huang Pujun ingin bertarung melawan Wu Chen, dan malam Suanba tidak akan menerimanya secara alami. Dia berteriak keras, mengangkat tangannya dan meniup langsung. Kekuatan yang dahsyat meledak dan bergegas ke Kaisar. Dia berguncang kuat dengan Kaisar tanpa ragu-ragu. Boom! Kekuatan keduanya bertemu di udara, dan tiba-tiba, badai dahsyat meledak dari titik tabrakan, seperti gelombang kasar, yang menyebar dengan hebat, dan momentum teror pecah, seperti badai, menyapu ke bawah dan bergegas ke segala arah. Kekuatan kedua orang ini sangat mengerikan. Keberadaan tingkat dewa setengah kuat dan tingkat raksasa, tabrakan mereka, kekuatan yang dihasilkan oleh mereka, yaitu teror absolut, momentum yang kuat, pecah, seperti gelombang kasar, mengguncang seluruh ruang dan terus-menerus pecah, yang tidak dapat menghentikan badai dahsyat ini, menyapu dan membuka, perkasa. Mundur. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Mereka cepat-cepat mundur dan tidak berani mendekat. Suanba dan Huang Pujun sama-sama memiliki kekuatan setengah dewa. Semua kekuatan mereka adalah teror yang mutlak. Bahkan jika itu adalah gempa susulan energi, itu bukanlah keberadaan yang dapat mereka lawan. Apakah ini kekuatan setengah dewa? Mengerikan. Mereka terkejut. Melihat Ye Xuanba dan Huang Pujun, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Kekuatan setengah dewa itu begitu mengerikan dan mengerikan sehingga tidak dapat dibayangkan. Dengan kekuatan mereka, mereka bahkan tidak dapat mengisi gigi mereka. Kesempatan bagus, ayo pergi. Sekarang, pikiran dan jiwa semua orang tertuju pada dua orang itu, Ye Xuanba dan Huang Pujun. Momen seperti itu benar-benar sekali seumur hidup. Wu Chen tentu saja ingin memanfaatkannya. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk keluar, tidak akan mudah baginya untuk keluar dari masalah lagi ketika orang lain kembali kepadanya. Konversi bayangan bulan. Bambu Yuexing juga tidak mengatakan apa-apa. Itu segera mengoperasikan teknik konversi bayangan bulan. Sosok seluruh orang itu menghilang dengan cepat, berubah menjadi cahaya, menyelimuti Wu Chen, sehingga seluruh orang Wu Chen diselimuti oleh cahaya dan sepenuhnya terbenam dalam cahaya itu. Semua perubahan ini terjadi di antara kilat dan batu api. Semua orang tidak kembali kepada Tuan. Ketika mereka kembali dan melihat Wu Chen, mereka terkejut menemukan bahwa sosok Wu Chen telah menghilang untuk waktu yang lama. Bagaimana dengan orang-orang? Mengapa mereka hilang? Melihat ini, beberapa tanda tanya besar muncul di kepala semua orang. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada mereka dan bagaimana orang baik menghilang tiba-tiba. Perubahan bayangan bulan. Xia Yulan, Sun Yan, dan yang lainnya semuanya adalah murid yang menyusut, yang lainnya mungkin tidak mengetahui keterampilan semacam ini, tetapi mereka mengenali bahwa itu adalah keterampilan yang sangat ajaib, yang merupakan keterampilan rahasia unik dari Bambu Yuexing. Suatu ketika mereka berada di Suanyu Timur, Wu Chen terjebak di pintu satu, tidak dapat keluar darinya. Tepat ketika dia bingung, Bambu Yuexing mengajukan diri dan menggunakan teknik konversi bayangan bulan untuk mengubah Wu Chen secara paksa pindah dari dunia tempat gerbang Taiyi berada dan pindah ke tempat lain. Sekarang, Yuexingzu telah menggunakan teknik konversi bayangan bulan lagi. Mereka tentu saja sangat senang. Mereka semua berharap Yuexingzu dapat berhasil memindahkan Wu Chen keluar. Hentikan mereka sekarang. Murongke dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, dan segera mendesak kekuatan yang kuat, energi teror, pecah, tersapu, seperti gelombang yang bergelombang, bergulung-gulung. Dalam sekejap, semua ruang di sekitarnya membeku. Kekuatan yang mengerikan itu pecah dan memblokir semua ruang di semua arah untuk mencegah Wu Chen melarikan diri. Namun, mereka segera menemukan bahwa tidak ada jejak Wu Chen di sekitar tempat itu, dan Wu Chen menghilang tanpa disadari. Di mana bocah ini? Pemimpin istana Wuji sangat marah. Tanpa diduga, seorang pemuda dari Wu Chen lolos dari pandangan mereka. Itu memalukan bagi mereka. Anda tahu, mereka setengah dewa dan memiliki kekuatan super. Tetapi sekarang, mereka telah membiarkan dua anak kecil melarikan diri. Sungguh aneh bahwa mereka diawasi oleh begitu banyak orang. Anak itu pasti tidak pergi jauh.
Kejar dia dengan cepat. Tuan Lembah Zamrud juga sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa seseorang dapat melarikan diri di bawah mata begitu banyak dari mereka. Sungguh memalukan bagi mereka. Dalam sekejap, sosok itu segera bergegas keluar dan berubah menjadi cahaya. Itu terang dan menyilaukan. Jika dikejar langsung, itu akan membawa Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir. Orang lain telah kembali lagi dan lagi. Meskipun mereka tidak mengerti bagaimana Wu Chen dipindahkan dari sini, mulai sekarang, itu mungkin ada hubungannya dengan Yue Qingzu. Mengenai keterampilan unik, mereka tidak tahu. Namun, tampaknya Wu Chen menghilang tanpa alasan. Ada cara lain. Tubuh Night Xuanba terkejut, dan dia tidak menyangka bahwa Wu Chen memiliki gerakan seperti itu, dan orang yang langsung menghilang, seolah menguap dari langit. Awalnya, dia bertarung dengan Huang Pujun. Itu hanya gerakan pertama. Saya tidak menyangka bahwa Wu Chen akan menghilang begitu cepat. Sungguh luar biasa. Dapat dilihat dari sini bahwa di dalam Wu Chen, pasti ada kekuatan yang kuat dan aneh yang dapat memindahkannya keluar dalam sekejap. Adapun Huang Pujun, wajahnya menjadi gelap. Melihat ke arah hilangnya Wu Chen, dia merasa tidak terbayangkan, dia tidak menyangka kalau Wu Chen sudah lama tidak bermasalah, sungguh aneh. Jangan coba-coba melepaskan diri dari telapak tangan Kaisar. Huang Pujun meneguk ludah dan sosoknya berkedip. Dia bergegas keluar dan berubah menjadi cahaya dan bergegas ke tempat lain. Kecepatannya secepat kilat. Pergi. Night Xuanba juga sosok yang terdiam, sekejap, segera bergegas keluar, ingin menyelamatkan Wu Chen, sehingga dia bisa melarikan diri dengan selamat. Ayo pergi juga. Sun Yan dan Xia Yulan memiliki pemahaman tertentu tentang transformasi bayangan bulan, dan mereka tahu bahwa kekuatan keterampilan unik ini adalah untuk memindahkan orang dari satu ruang ke ruang lain, jadi mereka tahu bahwa Wu Chen mungkin keluar dari ruang ini dan masuk ke dunia luar. Orang lain telah keluar. Sekarang, warisan Dewa Suanyu telah diberikan oleh Wu Chen, dan semua harta lainnya di ruang ini telah diambil. Tidak ada artinya untuk tinggal di sini lagi. Di area terbuka, ada kilatan cahaya dan bayangan. Dua sosok jatuh dari udara dan jatuh ke tanah. Mereka berdua adalah pria dan wanita muda. Yue Qingzu, apa kabar? Apakah kamu ingin khawatir? Setelah jatuh ke tanah, Wu Chen segera berbalik dan berlari ke bambu Yuexing. Pada saat ini, karena penggunaan teknik konversi bayangan bulan, kekuatan bambu Yuexing habis, dan wajahnya seputih kertas, tanpa jejak darah. Melihat ini, Wu Chen sangat tertekan. Dia tahu bahwa butuh banyak energi untuk melakukan konversi bayangan bulan. Setiap kali Yue Qingzu melakukan, dia akan kelelahan dan sangat terluka, yang membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Aku baik-baik saja, istirahatlah. Yue Qingzu menggelengkan kepalanya dan menunjukkan bahwa dia tidak dalam keadaan apapun. Ketika dia berada di Pulau Sengwang, dia menggunakan teknik konversi bayangan bulan satu demi satu. Dia cukup akrab dengan gerakan ini. Setelah penerapannya, dia tidak memiliki masalah kecuali beberapa kelemahan. Istirahatlah. Wu Chen menatap bambu Yuexing. Jika waktu mengizinkan, dia pasti akan segera menunjukkannya padanya. Namun, sekarang, dia tidak bisa. Karena dia belum keluar dari bahaya. Orang-orang kuat setengah dewa itu bisa datang kapan saja. Jika dia tidak pergi, menunggunya akan menjadi bencana. Yue Qingzu, aku akan segera pergi dan pergi ke dunia lain. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke prasasti Zenmoku dan membawamu pergi. Bagaimana menurutmu? Menghadapi kekuatan setengah dewa, Wu Chen tidak punya cara untuk menghadapinya. Satu-satunya jalan keluar adalah pergi sesegera mungkin. Menurut instruksi Ye Xuanba, satu-satunya jalan baginya sekarang adalah pergi ke dunia lain dan menggunakan kekuatan dunia lain sebagai kedok untuk menghindari pengejaran kekuatan setengah dewa itu. Selain itu, dia tidak punya pilihan. Apa, kamu akan meninggalkan tanah Tianwu? Yue Qingzu sangat terkejut. Tanpa diduga, Wu Chen akan meninggalkan tanah Tianwu. Ide ini benar-benar gila. Dia bisa mengatakan bahwa dia tidak pernah mempertimbangkannya. Wu Chen berkata, tidak mungkin, aku harus pergi. Jika aku tidak pergi, aku akan berada dalam situasi yang sulit. Yue Qingzu terdiam. Dia juga tahu bahwa Wu Chen akan segera pergi. Orang-orang kuat tingkat dewa setengah itu akan mengingini warisan Dewa Suanyu.
Oleh karena itu, meninggalkan benua Tianwu mungkin menjadi satu-satunya jalan baginya. Tidak ada pilihan lain. Baiklah, itu yang kau katakan. Wu Chen tidak banyak bicara lagi. Awalnya, dia tidak ingin membawa Yue Xing bambu bersamanya, karena dalam perjalanan ini, hidup dan matinya tidak pasti, dan masa depannya sangat suram. Dia tidak ingin melibatkan Yue Xing bambu karena urusannya. Jika itu terjadi, dia akan berada dalam suasana hati yang buruk. Namun, untuk membantunya, Yue Qingzu telah menggunakan kekuatannya dengan melakukan teknik konversi bayangan bulan. Tubuhnya terlalu lemah. Dia lebih tidak nyaman meninggalkannya sendirian di sini. Jadi, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk membawa bambu Yue Xing pergi, karena dia memiliki prasasti batu ajaib. Dia bisa menyembunyikan bambu Yue Xing di prasasti batu ajaib. Dengan keteguhan prasasti batu ajaib, bahkan orang kuat tingkat dewa tidak akan banyak menyakitinya. Dengan cara ini, dia akan benar-benar merasa tenang. Prasasti Zenmo. Wu Chen segera memanggil prasasti Zenmo. Cahaya yang kuat keluar dari prasasti Zenmo. Itu seperti gelombang yang mengamuk, mengejutkan seluruh ruang. Cahaya prasasti Zenmo memancar dan bersinar, menutupi bulan dan bambu, dan menyerapnya. Setelah melakukan semua ini, sosok Wu Chen bersinar, dan segera pergi. Dia ingin meninggalkan benua Tianwu dan pergi ke dunia lain. Benua Tianwu hanyalah dunia yang sangat kecil di alam semesta yang luas. Ada banyak dunia lain selain benua Tianwu. Dunia-dunia itu, besar atau kecil, beberapa di antaranya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari benua Tianwu, dan lebih banyak lagi yang jauh lebih besar dari benua Tianwu. Kekuatan mereka juga lebih baik daripada benua Tianwu. Kekuatan keseluruhannya lebih kuat. Dunia lain itu jauh dari benua Tianwu. Bahkan dunia terdekat, dunia bulan nyata yang disebut benua Tianwu, juga jauh dari benua Tianwu. Dalam hal ini, jika orang biasa tidak dapat melewati beberapa cara khusus, mereka tidak dapat menyadari penyeberangan dua dunia sama sekali. Cara terbaik untuk melintasi dunia adalah melalui susunan transmisi, yang bukan merupakan susunan transmisi umum, tetapi susunan transmisi super. Di benua Tianwu, hanya satu susunan transmisi yang dapat mengarah ke dunia lain. Susunan transmisi ini terletak di tempat tertinggi Zhongzhou, tempat yang dikenal sebagai Gunung Suci Zhongzhou, puncak Gunung Tianji, dan susunan transmisi super. Dengan kekuatan benua Tianwu, tidak ada cara untuk membangunnya dengan sukses. Untuk membangun susunan transmisi super ini, ada banyak potensi benua Tianwu. Butuh banyak uang untuk mengundang master susunan dari dunia Yao Guang. Butuh 100 tahun penuh untuk membangun susunan dengan sukses. Situs transmisi susunan transmisi, tentu saja, adalah daratan Tianwu dan dunia Yao Guang. Jika Anda ingin pergi dari daratan Tianwu ke dunia lain, seperti dunia bulan sungguhan, Anda harus melewati transfer dunia Yao Guang, jadi Anda bisa melakukannya. Selain itu, tidak ada metode lain. Dunia Yao Guang adalah dunia medium terdekat dari benua Tianwu, dan pusat seluruh wilayah bintang Changzhuo. Di antara 108 dunia di wilayah bintang Changzhuo, setiap dunia terhubung dengan dunia Yao Guang, dan memiliki susunan transmisi yang dapat mencapai dunia lain. Biayanya sangat mahal untuk pergi ke dunia Yao Guang melalui susunan transmisi, dan hanya sekali setiap setengah bulan, karena pembukaan susunan transmisi menghabiskan banyak energi, dan perolehan energi menghabiskan banyak uang, jadi itu tidak perlu, tidak ada yang mau menghabiskan banyak uang, naik susunan transmisi ke dunia Yao Guang. Namun, jika seseorang mampu membayar sejumlah besar uang itu sendiri, bukan tidak mungkin untuk membuka susunan transmisi pada hari kerja. Namun, jumlah uang ini bukanlah yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Bahkan jika orang yang kuat legendaris ingin membuka susunan transmisi sendirian dan pergi ke dunia Yao Guang, itu juga membuang-buang uang. Oleh karena itu, tidak ada yang mau jika Anda ingin pergi ke dunia lain dengan cara ini, lebih baik menunggu setengah bulan daripada kehilangan uang Anda, karena pada saat itu, susunan transmisi akan mulai secara otomatis, dan biayanya akan lebih rendah. Tentu saja, selain susunan transmisi, ada cara lain untuk pergi ke dunia lain, yaitu, melintasi ruang bintang, dan mencapai dunia lain dengan melintasi ruang bintang. Namun, ruang bintang adalah jalan yang sangat berbahaya. Untuk menyeberang, itu tidak mudah.
Semua jenis badai ruang angkasa, semua jenis makhluk aneh, yang mungkin berakibat fatal kapan saja. Bahkan orang-orang kuat legendaris tidak berani melintasi ruang bintang, bahkan jika seseorang secara tidak sengaja akan hancur dan mati. Oleh karena itu, Wu Chen secara alami tidak akan mengambil risiko ini. Cara yang dipilihnya adalah pergi ke dunia Yao Guang secara langsung melalui susunan transmisi. Dunia Yao Guang, sebagai pusat domain bintang Changzuo, memiliki para ahli seperti awan, orang-orang kuat seperti hutan, dan dewa-dewa sejati seperti orang-orang kuat di garnisun. Begitu dia tiba di dunia Yao Guang, bahkan jika itu sekuat tingkat dewa setengah, saya tidak berani terlalu sombong. Satu-satunya kekurangannya adalah bahwa ini bukan saatnya untuk membuka susunan transmisi. Jika dia perlu pergi ke dunia lain melalui susunan transmisi, dialah satu-satunya yang harus membayar biaya besar untuk membuka susunan transmisi. Namun, dibandingkan dengan uang, hidupnya tidak diragukan lagi lebih penting. Ketika uang habis, dia bisa mendapatkannya lagi. Jika hidupnya habis, semua hal ini akan berubah menjadi masa lalu, menjadi tidak ada dan menghilang. Oleh karena itu, Wu Chen langsung pergi ke Gunung Tianji tanpa berpikir panjang. Dia ingin pergi ke dunia Yao Guang langsung melalui susunan transmisi. Kecepatan Wu Chen sangat cepat. Dia mendesak Yinglong Guangqi untuk memacu kecepatannya hingga ekstrim. Seperti kilat, dia langsung menuju Gunung Tianji. Gunung Tianji, yang terletak di utara Zhongzhou, adalah puncak tertinggi dan tempat tertinggi di Zhongzhou. Itu disebut tiang pertama Zhongzhou. Gunung itu megah, menjulang tinggi, dan megah. Menggunakan sayap cahaya Yinglong, Wu Chen memacu kecepatannya ke level tercepat. Sekarang, orang-orang kuat tingkat dewa itu bisa keluar kapan saja. Dia harus bergegas ke Gunung Tianji secepat mungkin. Selama dia memasuki susunan transmisi, bahkan orang-orang kuat tingkat dewa pun tidak dapat menolongnya. Masih ada 50 li lagi ke Gunung Tianji. Di langit, sepasang sayap terbang di atas, seperti kilat, menerobos langit. Momentum yang mengerikan, letusan dahsyat, seperti badai, telah mengguncang seluruh ruang. Wu Chen mendongak dan melihat ke depan, 50 mil lagi, dia mencapai Gunung Tianji, yang merupakan tujuan perjalanannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengepakkan sayapnya di punggungnya, yang sangat cepat. Seperti kilat, dia bergegas ke depan dengan cepat dan memacu kecepatannya hingga ekstrim. Namun, pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba datang. Kekuatan ini, sangat besar, seperti badai, menyapu dan menyapu seluruh ruang. Kita sudah sampai. Raut wajah Wu Chen berubah drastis. Ia mengerti bahwa ini adalah kedatangan kekuatan setengah dewa. Cepat sampaikan. Bersamaan dengan energi yang kuat ini, terdengar juga teriakan keras, yang juga merupakan ledakan dahsyat. Energi yang dahsyat itu terpancar. Energi yang mengerikan itu membuat seluruh ruang menjadi padat dan terhalang. Seketika, Wu Chen merasakan perlawanan yang kuat, muncul di ruang di depannya. Perlawanan ini, seperti gunung besar, jatuh dengan keras, menghalangi ruang di depannya, dan menghalangi jalannya menuju Gunung Tianji. Sudah waktunya bermain. Wu Chen tahu bahwa mustahil baginya untuk pergi ke Gunung Tianji, karena musuh sudah datang. Sesaat kemudian, seorang pria berjubah naga turun dan menatap pria itu. Wu Chen menghela napas. Ia tahu bahwa pertempuran sengit tidak dapat dihindari. Murongke, memang benar bahwa pria ini adalah raja dari Murongke, Kekaisaran Zhou, pria kuat di alam setengah dewa, yang kekuatannya sangat mengerikan, yang sama sekali tidak terbayangkan. Jika kau ingin pergi ke Gunung Tianji, kau sedang berhayal. Murongke meraung, dan kekuatan yang melonjak itu pecah, membentuk lapisan demi lapisan kurungan ruang, menghalangi ruang di sekitar Wu Chen, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Melihat ke arah Wu Chen pergi, Murongke dapat menebak. Orang ini mungkin ingin pergi ke Gunung Tianji dan pergi ke dunia Yao Guang dengan bantuan susunan transmisi Gunung Tianji. Begitu dia berhasil, dia akan pergi ke dunia Yao Guang. Kemudian, jika dia ingin mendapatkan warisan Dewa Suanyu lagi, itu sangat sulit. Pada dasarnya, tidak ada harapan. Dunia Yao Guang, yang merupakan pusat domain bintang Changzuo mereka, penuh dengan para ahli dan orang-orang yang kuat. Bahkan orang-orang kuat tingkat dewa setengah tidak berani bertindak gegabah di dunia Yao Guang, karena di dunia Yao Guang,
orang-orang kuat tingkat dewa setengah banyak, bahkan orang-orang kuat tingkat dewa yang sebenarnya dalam rumor. Wu Chen berhenti dan melihat ke arah Murongke. Karena pihak lain telah tiba, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Tianwu melalui susunan transmisi dan pergi ke dunia Yao Guang. Dalam hal ini, maka, dia akan bertarung satu pertempuran. Bagaimana dengan kekuatan setengah dewa? Dia tidak takut pada Wu Chen. Teratai neraka. Wu Chen segera berteriak, teratai neraka. Teratai neraka telah melahap dan memurnikan api Menglan. Kekuatannya telah meningkat pesat. Teratai itu telah menembus level ke-8 dan menjadi kekuatan setengah dewa. Dengan kekuatannya dan semua keterampilan unik Wu Chen, dia dapat sepenuhnya melawan Murongke dan melawannya. Murongke ingin menghentikannya meninggalkan benua Tianwu. Tidak mungkin mewarisi Dewa Xuanyu. Tiba-tiba, api yang berkobar keluar dari tubuh Wu Chen, yang sangat ganas dan membakar. Kekuatan hitam meletus, membuat ruang di sekitarnya menjadi lautan api. Api bergulung-gulung, gelombang dan gelombang yang ganas, api hitam, membakar langit dan bumi, menghancurkan ruang dan menyapu semua hal. Api apa ini? Di sisi lain, Murongke melihat api hitam di tubuh Wu Chen. Api hitam semacam ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan ruang di sekitarnya tidak dapat menahannya. Api itu telah terbakar dan berubah menjadi ketiadaan. Dapat dilihat bahwa api hitam semacam ini sama sekali bukan api biasa, tetapi memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Api membumbung tinggi, kemarahan mengalir deras selama 9 hari, kekuatan teroris, membakar ruang, menghancurkan semua hal, sangat mengerikan, sangat ganas. Dengan api hitam yang mengalir keluar, kekuatan Wu Chen juga meningkat dengan kecepatan yang cepat. Napas yang kuat juga meledak keluar darinya, membuat seluruh ruang bergetar, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan teror.